なるほど。メタルグレイモンになる分にはいいけど、スカルグレイモンになると困る。だからコロモンからやり直すって話ね。まあいいや、それで。Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, wara-wara keren. Parah guys, asli parah banget. Beberapa hari ini teman-teman lagi rame soal Gojo Satoru di dunia Digimon. Loh, Nani? Kok bisa? Karena ada sesuatu yang relate antara Gojo sama Digimon ini ya. Sebuah reference di episode pertama season 2 dari Jujutsu Kaisen, yang animenya kemarin sempat rame itu ya, tahun lalu pokoknya tahun lalu dia rame lah. Ya gimana tuh korelasinya? Makanya itu guys, saksikan sampai habis video ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini biar kalian bisa ikuti kapan aku upload lagi. Exit, install gitu, open. Oke, kita mulai dari scene ini dulu dan kita nggak akan bahas banyak-banyak. Sekilas mereka membicarakan soal evolusi ya. Evolusi dari seorang bernama Tengen ya, dimana mereka yakin ini bisa menjadi evolusi ke arah yang buruk, apakah dari energi kutukannya atau apanya gitu kan. Tapi kemudian si Gojo ini persis juga seperti di manganya teman-teman. Kayaknya bakal jadi scene memorable dan legendaris nih. Dia bilang kurang lebih kayak gini, oh gitu, jadi lebih baik kalau dia berubah jadi Metal Greymon, tapi bakal gawat kalau dia berubah jadi Skull Greymon kan. Makanya dia harus balik lagi jadi Koromon. Dan si Geto sahabatnya Gojo pun setuju dengan analogi tersebut. Aduh, kocak gaming gak guys? Bisa-bisanya ya guys. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai Metal Greymon dan Skull Greymon. Apakah benar Metal Greymon itu lebih baik dibanding Skull Greymon atau justru sebaliknya? Ya, berkali-kali kita juga diperlihatkan kalau Metal Greymon lebih banyak spotlight-nya sebagai perubahan utama, sedangkan Skull Greymon adalah evolusi gelap yang buatnya kehilangan akal sehat dan jarang banget dimunculin. Untuk kasus adventure itu adalah hal yang benar, karena emang perubahan menjadi Skull Greymon disebabkan oleh reaksi Taichi yang berlebihan, menyebabkan Crash of Courage-nya memberi sinyal yang salah. Ditambah care mistake dari cara Taichi memperlakukan Agumon dengan memberi makan berlebih. Sementara ketika jadi Metal Greymon itu Taichi telah berada di jalan yang benar dan Crash-nya juga bersinar dengan lebih terang, tidak mengeluarkan kekuatan yang berubah menjadi kegelapan, karena dia menemukan keberanian sejati untuk menolong teman-temannya dan berjuang setelah PTSD karena Skull Greymon. Waduh, Taichi ya. Nah, terus di game gimana? Yang paling familiar deh Digimon World aja ya. Di sini cara untuk mendapatkan Metal Greymon dan Skull Greymon beda. Dapat Metal Greymon itu gampang banget malah. Sedangkan Skull Greymon sedikit lebih sulit karena statsnya nggak ngotak pak, sama carry mistake-nya harus 10. Tapi kalau nggak sanggup naikin stats, rajin-rajin battle aja harusnya udah bisa sih. Minimal 40 kali battle tuh kalau nggak bisa naikin statsnya. Itu parameternya gila, 4000 HP, 6000 MP dan seterusnya. Sampai 40 kali battle baru jadi Skull Greymon. Soal kuat mana di Digimon World 1 itu sebenarnya bisa tamat sih pakai Digimon apapun, itu nggak ngaruh mau pakai siapa selama stats Digimon kamu tuh bisa tinggi-tinggi semua ya. Bikin aja Digimon yang kamu mau gitu loh. Tapi ada hal-hal yang harus kamu perhatiin juga di situ. Bahkan ada special evolution kayak Nanimon juga. Taunya jadi Digitamamon yang OP mampus banget di situ, paling OP tuh kayaknya ya. Sampai jadi extra final boss di Infinity Mountain coba. Habis itu di rilisan VPET ya. Aduh, ini pas saya tanya sama temen-temen di Nusantara Temos ya. BTW makasih sebelumnya untuk Landra Sensei dan Davagochi udah meluangkan waktu membicarakan ini dengan saya kemarin, walaupun cuma seperti obrolan biasa, tapi itu informasi yang sangat bermanfaat. Jadi ternyata rilisan VPET itu paling awal itu mereka beda generasi pak. Metal Greymon Virus itu udah duluan ada di versi 1, sementara Skull Greymon di versi 2 dari Digital Monsters yang DMOG itu ya teman-teman. Untuk pertama kali kemunculannya ya. Terus soal cara dapetinnya juga ternyata sama aja.
tipe sama, jumlah gold harus banyak juga sama, nggak ada carry mistake di sini, jadi lebih simple aja gitu. Ternyata ya dua-duanya tuh nggak ada bedanya guys. Jadi di sini tuh kita nggak bisa jadiin patokan buat tahu mana yang lebih baik. Orang sama aja di VPET. Kalau VPET tuh lebih ke hokinya kalian teman-teman kalau pas beradu sama teman kalian ya. Ini sama kayak waktu kecil saya pernah main Digivice lawan teman saya, dan harusnya VPET juga begini sih. Tergantung hoki meskipun stats Digimonnya sama. Jadi yang satu bisa menang juga nih teman-teman. Bisa menang kalau serangannya hit terus, bisa hindar terus gitu kan. Nah sekarang berdasarkan alur cerita, udah banyak dijelasin sih ini. Bahkan tadi juga sempat saya jelasin. Skullgreymon yang sering muncul sebagai sosok yang mengamuk dan suka mengacau tanpa akal sehat sehingga semua yang di sekitarnya menjadi ketakutan karena dia akan bawa kehancuran di sana. Dan tanpa akal sehat mana bisa dikendalikan dengan Darkring. Sementara untuk Andromon meskipun kurang efektif ya, Darkring itu kan nggak efektif buat mengendalikan Digimon yang berlevel ultimate ya. Tapi masih bisa dikit-dikit lah si Kaiser ngendaliin dia karena si Andromon ini masih punya akal. Sementara Metal Greymon ada dua jenis, yang vaksin dan virus. Untuk yang virus sejak awal merupakan wujud asli Metal Greymon yang nantinya akan berubah jadi Black War Greymon maupun Blitz Greymon. Walaupun Blitz Greymon tuh rilisnya agak lama sih, sekitar tahun 2000 berapa belas kan ya. Sedangkan yang vaksin lebih sering dimunculkan sebagai evolusi utama yang nantinya bakal jadi War Greymon dan Blitz Greymon juga gitu. Terlebih si vaksin ini juga dapat Alterus modenya, membuat dia tuh lebih praktis sekaligus destruktif, namun dengan tujuan yang baik. Kedua Digimon ini juga bisa menjadi Skullgreymon. Black War Greymon dan Mugen Dramon sih. Skullgreymon kan dulu emang bakal jadi itu di game. Sementara Metal Greymon karena dia diambil partsnya buat Mugen Dramon dan bisa pakai Black Digitron, harusnya pas dia jadi War Greymon tuh bisa jadi Black War Greymon juga pakai Black Digitron gitu kan. Akan tetapi secara performa wujud ultimate, oke, kita omongin wujud ultimate-nya aja di sini, yaitu Metal Greymon dan Skullgreymon ya. Metal Greymon tuh lebih baik sih, soalnya udah kebanyakan upgrade pak. Lu bayangin aja, pakai Alteros mode, dia bisa bidik intinya Skullgreymon yang di tengah-tengah itu dengan positoran blaster miliknya ketika pakai Alteros mode ini gitu kan. Wujud Metal Greymon juga ada X antibody untuk vaksin dan virusnya. Belum lagi kalau kita hitung Blue Flare tuh, aduh, itu udah jauh banget, gila. Spam lasernya dipakai buat ngebantai pasukan abadi sampai musnah. EZPZ gitu. Kesimpulannya, apakah Gojo Satoru itu anak terpilih dulunya? Ya nggak mungkin lah. Kalian juga pasti udah tahu, tapi kalau boleh berteori sih, dulu Gojo pernah punya Agumon, terus dia sering main sama Agumonnya itu, malah jadi Skullgreymon, cok. Sampai balik jadi Koromon, terus dia bikin jadi Metal Greymon juga ujungnya. Apakah dia anak sebelum Taichi? Bisa jadi ya. Padahal udah ada Daigo dan kawan-kawan. Tapi kalau Gojo anggap Digimon itu cuma game, bisa aja kan dia pakai Skullgreymon buat mengacau di dunia digital. Tapi karena berbahaya dan sulit dikendalikan, jadinya ya dia prefer Metal Greymon. Soalnya kan di manga chapter berapa dijelasin soal kelahirannya si Gojo tuh, bikin dia disebut sebagai apa, agak lupa sih. Mungkin dia ke dunia digital waktu itu, terus dia bertualang sampai dia jadi penguasa dunia digital deh, sampai akhirnya bosan dan balik ke dunia manusia buat jadi penyihir jujutsu terkuat. Gitu kan ya guys. Itu asal banget, gila. Mana itu pas adegan di manga saya lupa lagi. aduh enggak lah. Yowai mo. Jadi kesimpulannya Metal Greymon atau Skullgreymon? Ya Metal Greymon lah. Udah bisa dipilih di sini. Walaupun si Skullgreymon nggak bisa ngerasain sakit ya, tapi tetap secara performa dan lain-lainnya Metal Greymon tetap. Metal Greymon juga bisa terbang pak. Skullgreymon mana bisa. Ya jadi itulah gibahan soal Gojo Satoru dan kedua budukan tadi. Ya jadi jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton teman-temanku sekalian.
Jangan lupa subscribe dan like video ini, komen di bawah juga silakan banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman, kerabat kalian, sahabat kalian, dan semua orang yang kalian kenal ya teman-teman. Biar banyak orang yang tahu Digimon ya teman-teman. Akhir kata saya Rokuroen undur diri. Hai, Rokuroen Otskare. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。